Kembali bersama kami, kasus COVID-19 dilaporkan meningkat di sejumlah daerah termasuk Jakarta sebagai penyumbang kasus tertinggi. Dalam 24 jam terakhir, angka kematian tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Timur. Ya, kasus COVID-19 di Indonesia kembali meningkat dalam 24 jam terakhir usai sempat mencapai titik terendah selama 1,5 tahun pada Senin kemarin. Dalam 24 jam, pemerintah melaporkan pasien COVID-19 di Indonesia bertambah menjadi 434 orang. Dari total 434 tersebut, kasus tambahan Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah penyumbang kasus tertinggi dengan total 94 kasus. Disusul Jawa Barat 62 kasus serta Jawa Timur 48 kasus. Dengan tambahan 434 kasus, Indonesia mencatatkan sebanyak 4,2 juta lebih kasus sejak pandemi pertama kali merebak 2020. Provinsi yang mencatatkan kenaikan kasus positif tertinggi jika dibandingkan dengan minggu sebelumnya, yaitu Papua Barat naik 100 kasus, Daerah Istimewa Yogyakarta naik 77 kasus, DKI Jakarta naik 46 kasus, Sulawesi Tenggara naik 7 kasus, dan Kepulauan Bangka Belitung naik 5 kasus. Meskipun penambahan ini terbilang sedikit, namun harus dicermati karena terhitung besar apabila dibandingkan dengan provinsi lain yang tidak mengalami kenaikan kasus. Jika tujuan kita adalah endemi COVID-19, maka kita tidak dapat menoleransi bahkan satu kematian pun. Untuk itu, kepada gubernur dari 5 provinsi ini diharapkan untuk terus berkoordinasi dengan bupati dan wali kota di bawahnya untuk meningkatkan pelayanan pada pasien COVID-19, utamanya pada gejala. Ya, para ahli memprediksi jika ancaman gelombang ketiga akan terjadi pada Desember karena bertepatan dengan liburan Natal dan Tahun Baru, sehingga mobilitas masyarakat diperkirakan akan meningkat dan ancaman juga bisa disebabkan oleh pergantian cuaca. Untuk itu perlu dilakukan langkah antisipatif. Ancaman gelombang 3 COVID-19 diprediksi oleh para ahli akan terjadi Desember karena bertepatan dengan liburan Natal dan Tahun Baru, kemudian pergantian cuaca. Kondisi ini berkaca dari lonjakan kasus positif yang terjadi pada akhir 2020 dan pertengahan 2021. Saat itu terjadi peningkatan mobilitas yang tinggi saat perayaan Hari Besar Keagamaan. Agar hal serupa tidak terulang kembali, dibutuhkan upaya dan langkah-langkah antisipasi. Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Sony Hari B. Harmadi mengatakan ada sejumlah langkah yang dilakukan untuk menghadapi potensi terjadinya gelombang ketiga COVID-19. Langkah antisipatif pertama, pemerintah terus berusaha meningkatkan kapasitas tes COVID-19. Kedua, pemerintah akan terus melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Ketiga, sosialisasi protokol kesehatan dilakukan untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam menerapkannya dengan disiplin. Protokol kesehatan dimaksud adalah 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Keempat, program vaksinasi yang terus dipercepat meskipun saat ini jumlah kasus COVID-19 di Indonesia melandai. Pemerintah menargetkan sasaran vaksinasi sebanyak 208.265.270 jiwa. Kelima, menjaga akses masuk dari luar negeri untuk mencegah masuknya varian baru. Kementerian Kesehatan juga sudah mengirimkan alas tes cepat molekuler sehingga dalam waktu 1 jam sudah bisa memisahkan orang yang positif COVID-19 dan yang negatif COVID-19. Untuk mencegah potensi terjadinya gelombang ketiga COVID-19, tidak bisa hanya mengandalkan upaya yang dilakukan pemerintah bersama pihak terkait saja. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan melawan pandemi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, 1.090 sekolah dasar negeri dan swasta di Kabupaten Tangerang telah menggelar pembelajaran tatap muka. Pihak sekolah akan menerapkan protokol kesehatan ketat. Puluhan murid berdatangan ke sekolah dasar negeri Kadu Agung II di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Dengan protokol kesehatan, para siswa memakai masker, mencuci tangan, dan mengukur suhu. Ya, pihak sekolah juga membagi
kegiatan dalam 2 sesi. Yang pertama yaitu dimulai Ketemu sama teman-teman, ketemu sama guru, belajar bareng lagi. Terus apa aja tuh yang disuruh bawa dari rumah? Kayak tempat makan, minum, buku-buku yang pelajaran yang hari ini gitu. Ya, kasus positif COVID di SMP Negeri 2 Depok, Jawa Barat bertambah dari ratusan siswa dan guru yang dites PCR, total 9 orang positif COVID-19. Dengan temuan kasus ini, pihak sekolah menambah pembelajaran jarak jauh hingga sepekan. 300 siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Kota Depok, Jawa Barat satu persatu menjalani tes PCR. Tes PCR digelar untuk mengantisipasi klaster sekolah setelah sebelumnya seorang siswa kelas 9 diketahui positif COVID-19. Sehingga total 9 orang yakni 6 siswa dan 3 guru terkonfirmasi positif COVID-19. Sementara pada pekan lalu sekolah juga menggelar tes PCR kepada 2 kelas. Tes PCR dilakukan oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Depok, Jawa Barat bekerjasama dengan tenaga kesehatan DKI Jakarta. Pihak sekolah masih menunggu hasil tes PCR 300-an siswa keluar untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Ya, lalu bagaimana kepala daerah menyikapi mulai naiknya kasus COVID di tengah PPKM yang sudah turun ke level 1 dan 2. Kita akan membahas bersama Bapak Muhammad Idris, Wali Kota Depok. Selamat sore, Pak Idris. Selamat sore, Mas Juno. Sehat, Pak ya? Terima kasih, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Pak, kita bicara mengenai penanganan COVID untuk Depok sendiri. Sebelum kita bicara PTM, bagaimana update keseluruhan di sana? Update keseluruhan Depok sebagaimana kita ketahui masih dalam level 2. Kasus konfirmasi komunitas tingkat 1 itu 6,10 per 100.000 penduduk per minggunya. Yang rawat inap, mohon maaf ya, yang masih penambahan kasus, maksud kami penambahan kasus baru waktu ada 15 kasus. Total kasus konfirmasi sekota Depok sejak awal sampai sekarang ada 105.511 kasus. Kasus sembuh 103.174 pasien atau yang warga. Sehingga ada 97,79% yang sembuh. Kasus konfirmasi yang aktif pada saat ini ada 180 pasien yang positif, yaitu 0,17%. Ini rata-rata mereka isolasi mandiri. Baik. Seperti itu, Mas, secara umum progres dari Kota Depok. Jadi ada di level 2 ya, Pak ya, untuk saat ini ya? Iya, level 2 karena memang vaksinasi kita sesuai dengan catatan dari di pusat ini belum 70%. Baik, kalau bicara mengenai PTM Pak di sekolah, ini juga disoroti ada beberapa klaster sekolah. Bagaimana Anda dan teman-teman di Depok menangani ancaman klaster sekolah ini? Ya, kami melihat setelah kita lakukan mitigasi bahwa PTM terbatas ketika ada kasus ini tidak menjadi faktor satu-satunya. Baik. Tapi memang banyak faktor ya. Faktor pertama peningkatan kasus yang terakhir ya khususnya dari klaster PTM terbatas ini. Pertama, peningkatan aktivitas sosial ekonomi warga di dalam wilayah dan wilayah aglomerasi. Ini kita lihat di Jabodetabek. Euforia warga terhadap penurunan kasus secara umum, apalagi DKI sudah dinyatakan level 1 dan Kota Bogor kalau nggak salah level 1, sekitarnya masih level 2, sehingga mulai abai dalam penerapan protokol kesehatan di warga. Ya, khususnya penggunaan masker. Ini sangat kentara sekali. Yang ketiga itu terjadinya penambahan kasus pada klaster keluarga. Jadi warga Depok yang bekerja di luar Depok, ini ada kasus dari sang ayah misalnya. Nah ini tanpa terasa bahwa anaknya OTG misalnya dan dia diperbolehkan sekolah karena tidak diswab oleh keluarganya. Ini yang menyebabkan penyebab awal kemarin itu terjadi kasus klaster PTM terbatas. Jadi sebenarnya dari seorang ayah dan anak terus sampai di sekolah ini sudah ratusan yang kita lakukan swab untuk kita tes untuk kita mendapatkan hasil yang sampai sekarang memang belum semuanya.
Jadi dari hasil swab itu. bukan PTM atau klaster sekolah ini terkadang tadi ya Pak ya, bukan terjadi di sekolah tapi ketika anak-anak tadi mendapati mungkin dari keluarga, dari luar sekolah karena kita tahu mobilitas memang tadi Anda sebutkan sudah cukup meningkat di wilayah aglomerasi. Lalu bicara penanganan Pak, untuk sekolah-sekolah yang memang terdapat klaster ini, apakah treatmentnya ditutup sementara atau seperti apa Pak Idris? Ya, kami sudah mengeluarkan peraturan wali kota ketika ada satu kasus pun di sekolah pada masa PTM terbatas ini, itu selama 7 hari setelah ada hasil swab. Jadi ketika ada kasus kita swab antigen tentunya, lalu kita swab PCR ada hasilnya. Ketika sudah ada hasilnya pada hari pada hari Selasa misalnya, dia ternyata positif hasil swab PCR. Ini sekolah ditutup. Sekolah ditutup sampai selama 7 hari. 7 hari dan mereka dilakukan swab tracing untuk melakukan tracing dan hasil swabnya kalau memang kita inginkan lebih cepat, lebih bagus, itu bisa diperpanjang. Kalau memang ada teman-temannya yang memang tertular lebih banyak lagi, seperti itu. Kalau bicara dari klaster PTM tatap muka ini Pak, apakah semuanya yang terkena atau terkonfirmasi positif ini gejalanya seperti apa? Kalau tadi secara umum di Depok ada beberapa kasus yang mereka menjalani karantina mandiri seperti itu. Untuk PTM sendiri laporannya seperti apa Pak? Iya, kami tidak membiarkan PTM ini berlangsung secara alami, tetapi kita melakukan swab antigen atau semacam kegiatan tes acak secara acak dan secara semacam dan terpetik sidak ya terhadap sekolah-sekolah yang melakukan PTM, ya, baik SD, SMP dan atas izin dari provinsi untuk juga masuk ke sekolah-sekolah SMA dan yang sederajat. Seperti itu. Nah, yang kemarin terjadi ketika kita swab antigen secara acak dan sidak, ternyata anak sekolah ini, siswa ini, dari hasil antigennya positif gitu. Padahal dia OTG, tidak ada gejala segala macam. Nah, dari situ kita mengetahui dan kita akan memperluas lagi untuk lokasi-lokasi yang memang harus di swab secara acak. Ya, jadi karena random swab tadi, keliling, Pak. swab ini juga cukup baik ya Pak untuk kita mengantisipasi tadi ya. Dan temuannya juga tadi menarik bahwa ada beberapa yang OTG seperti itu, namun langsung kita tangani, itu langkah yang baik sekali Pak Idris. Nah, lalu berbincang mengenai vaksinasi Pak, Anda menyebutkan bahwa belum 70% ya Pak ya? Ya, itu dalam catatan dari pusat. Kami sedang melakukan sinkronisasi data real di lapangan yang dilakukan oleh kelurahan dan kecamatan. Sebab warga Depok itu ada yang warga berKTP Depok, ada warga yang hanya berdomisili di Depok. Itu semua kita lakukan vaksin kepada mereka walaupun belum berKTP Depok, seperti itu. Nah, kalau dalam hitungan lurah dan camat mereka yang berdomisili di Depok itu rata-rata sudah 82%, di atas 82%. Ini yang berdomisili. Iya, yang berdomisili, berKTP Depok dan tidak berKTP Depok. Nah, yang berKTP Depok ini akan sudah kita pisahkan dan sudah kita kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Kependudukan, untuk kita diberikan izin untuk kita melacak warga dengan alamat name address yang sudah divaksin, yang data dari kelurahan. Untuk kita cek ternyata nanti dari kalau memang ada warga yang tidak tercatat sudah divaksin, berarti selainnya atau selebihnya adalah belum divaksin. Ini yang sedang kita lakukan. Baik, Pak Idris, menyambut libur panjang Desember, ada Natal dan Tahun Baru kan, walaupun kita tahu juga cuti sudah dihapus seperti itu, dan kita tahu mobilitas warga Depok juga sepenuhnya banyak berada di wilayah Jabodetabek. Bagaimana Anda mengantisipasi ancaman kita di akhir Desember ini untuk Depok? Ya, harapan kami bahwa ketentuan dari pusat ini bisa memberikan kenyamanan lah, suasana Natal dan Tahun Baru tahun ini. Tetapi di sisi lain kami juga minta semacam dalam bentuk kewenangan kepala daerah untuk memberikan batasan-batasan tertentu dalam hal
merayakan liburan tahun baru ini. Iya. Sehingga kami mengetahui mana-mana lokasi-lokasi yang mana yang dibolehkan untuk adanya kerumunan. Kalaupun memang adanya kerumunan itu misalnya di kelurahan-kelurahan yang sudah 0 kasus misalnya seperti itu. Karena sudah ada sekitar 32 kelurahan dari 63 kelurahan di Kota Depok sudah 0 kasus. Nah, ini juga jadi pertimbangan kami untuk melakukan memantau kegiatan-kegiatan di kelurahan-kelurahan di seluruh Depok. Jadi harapan kami ada sedikitlah kewenangan kepala daerah untuk memberikan batasan-batasan tertentu tentang masalah liburan tahun baru. Misalnya kami mengeluarkan peraturan wali kota tentang bagi siapa yang berlibur keluar Depok ataupun datang ke Kota Depok itu harus melakukan karantina ya di satu tempat, dan kami akan siapkan itu untuk dilakukan swab, dan kita melihat nanti tempat-tempat yang memang harus diikuti dengan aplikasi Peduli Lindungi misalnya seperti itu. Baik. Itu yang kewenangan-kewenangan itu yang kami perlukan dari pusat. Ya, Pak Idris, terima kasih atas waktunya. Kita apresiasi kinerja Anda dan teman-teman di Depok, luar biasa. Bagaimana walaupun tadi ada PTM, penanganannya begitu bagus, dan juga level 2 sekarang semoga bisa minggu-minggu depan level 1 ya Pak, vaksinasi lancar. Terima kasih Pak Idris, salam sehat. Ya, terima kasih, sama-sama Pak. Baik, kami akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami.